Anda tadi sampaikan semua oke, saya bisa terima. Tapi kalau Anda sebutkan bahwa 17-30 tahun itu adalah target marketnya, itu kayaknya meleset dari yang Anda sampaikan sendiri loh ini. Jadi Anda bilang Anda tidak setuju. Anda tidak setuju dengan siapa? Apanya, Ibu? Tadi Anda bilang saya tidak setuju dengan gaji personal. Udah di awal. Siapa yang Anda anggap menyatakan hal tersebut yang Anda tidak setuju? Mas Adi. 16 Challengers kembali akan berhadapan dengan Dekom untuk menentukan nasib mereka agar dapat bertahan di kompetisi DSC Season 14. Bagaimana karakter mereka, leadership, kedisiplinan, dan tentunya 3P, paham, piawai, dan juga persona. Dan bagaimana mereka memperhatikan aspek social culture, environment, dan tata kelola atau governance dari presentasi mereka. Karena tim-tim saya hebat-hebat, saya yakin 100% kita lolos. Karena kita yakin dengan apa yang kita propose, jadi kita yakin bahwa tim Eleanor akan diterima sama Dekom. Menghadapi pitching hari ini, kita sudah siapkan yang terbaik. Kemarin juga tim juga bekerja sudah sangat keras dan juga baik juga. Kita pede sih menghadapi pitching kali ini. Cikini Glodok Bekasi. Cakep! Kami dari SKI siap bikin aksi. Salam diplomat, kami siap bikin gebrakan. SOKI, atau yang dalam bahasa Nias dilafalkan sebagai SKI, merupakan proyek musik yang dibentuk di tahun 2019, hasil kolaborasi dari 3 talented musician, yaitu Rolanda Sasongko, Erza Gandhi, dan Batara Weksen. Karakter yang kuat, energik, dan mampu menghidupkan suasana dari SKI menjadi potensi besar untuk pertumbuhan bisnis secara sustain dengan membangun konser dari intimate konser sampai konser besar. Untuk meningkatkan awareness baru memperkuat identitas SKI karena dari hasil USP dan storytellingnya mereka punya karakter yang kami tawarkan yang cocok untuk mereka berdasarkan genre musik yang mereka suka. Untuk mendukung perkembangan SKI, maka kami mengajak dengan berkolaborasi dengan beberapa coffee shop dan juga artis. Lalu juga kami akan mengadakan konser dan juga bergabung dengan beberapa komunitas. Di awal yang menyampaikan tadi Mas Bahari ya, sangat optimis ya. Tapi kayaknya agak nervous sedikit. Kenapa dipilih Mas Bahari yang menyampaikan pertama tadi? Karena yang paling mengerti ini. Sedikit ada ilmu di sana. Sebagai entrepreneur, karakter juga harus dapat ditunjukkan. Oleh karena itu, di Dekom Day kali ini, DSC Season 14 mengundang tamu spesial, Putri Indonesia pertama, Indira Sudiro. Pink Pitch. Immerse yourself in a dreamscape where each note is a brushstroke, painting a canvas of euphoria. But the magic doesn't stop there. Their striking, visually creative art is a kaleidoscope of imagination, fusing the ethereal in the world where dreams and reality entwine in a dance of pure delight. So join Pink Pitch on a journey beyond the ordinary and celebrate the magic. Secara persona dan audiens dari Pink Pitch ini dilatar belakangi oleh banyak hal, dan kami melihat fans Pink Pitch ini memiliki latar belakang yang happy mood, colorful, dan itu bisa kami rasakan ketika kami menyelenggarakan event gigs. Berikut adalah rencana 3 tahun ke depan kami. Di tahun pertama kita akan melakukan brand activation, lalu yang kedua kita akan melakukan collaboration dan mengangkat visual art dari Pink Pitch itu sendiri. Seperti yang Bu Antarina pernah sampaikan dan sering sampaikan bahwa marketing yang paling powerful adalah word of mouth.
Jadi kami yakin dengan membangun community fanbase dari Pink Pitch, selain memperkuat, engage, dan loyalitas, kami juga bisa menjadikan itu revenue stream yang paling kuat untuk Pink Pitch menjual tiket maupun merchandise-nya. 3 years benchmark dari Pink Pitch sendiri adalah semakin meningkatnya jumlah followers dari akun Instagram, Spotify, dan YouTube. Untuk revenue yang akan didapat di tahun 2024 sebesar 360 juta rupiah yang didapat dari collab match dan konser. Kami yakin dari strategi yang kita berikan, Pink Pitch akan menjadi sebuah the icon dream pop indie yang mempunyai visual art yang sangat khas dan sangat kuat. Nggak tahu ya, saya ngeliatnya yang cewek-cewek kok lebih dominan, lebih menguasai. Bener nggak sih? Leadernya siapa sebenarnya? Guru. Mas Guru. Tapi kenapa ya? Kok saya ngeliatnya kayaknya mungkin salah satu dari perempuan-perempuan sini nih yang leadernya. Saya Indira Sudiro, saya Dewan Komisioner Tamu di DSC ke-14. Ya memang akhirnya ketika ini terbentuk satu tim, ada leader kan, akhirnya semua karakter-karakter itu harus saling berelaborasi ya. Dan kelihatan sekali dalam satu tim itu yang memang menjadi leader, betulan bisa menunjukkan karakter sebagai leader atau tidak. Bahkan ada yang menjadi anggota, hanya anggota member dalam tim, tapi mungkin lebih menonjol karakternya. Dan ya di sini akhirnya juga semua bisa melihat apakah tim ini betul-betul bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Guru, saya nggak mau aja mengatakan kamu, saya pikir leader yang lembek ya, kurang cukup gitu loh. Septi, kenapa kamu milih Guru? Pertama, saya menghormati Mas Guru sebagai senior. Kedua, karena industrinya dia sendiri di musik, Pak. Jadi saya berpikir dia akan memberikan kontribusi yang besar tentang musik karena kami sendiri nggak ngerti background musik. Itu sih harapan saya tadinya, Pak. Tapi ternyata tidak. Ya. Oke, Guru. Semuanya kayaknya menyesal memilih kamu sebagai pemimpin. Kamu boleh melakukan pembelaan? Pada awalnya saya juga tidak terlalu yakin karena kok semua menunjuk saya juga heran karena walaupun saya memang agak kalau definisi orang itu berkaitan dengan musik, padahal kalau alat musik itu hampir tidak beririsan dengan musik ya dalam. Leader itu nggak harus tahu semuanya. Itulah kamu punya yang support kamu ya, gitu. Tinggal nanya aja, leader itu cukup menjadi dirigen yang baik tuh. Nggak harus kamu menguasai semuanya. Itulah sebabnya kamu punya anggota tim. Kalau saya sih berusaha semaksimal mungkin ya di grup ini. Cuman biasanya sih Dekom itu ngetes nanti siapa yang paling jelek gitu ya. Mungkin paling bertanggung jawab ya saya gitu. Kalau secara individu, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin dengan background saya sebagai seniman, saya sudah berusaha semaksimal mungkin lah ngikutin ritme DSC yang cepat banget seperti ini, bahkan di luar dari kebiasaan saya. Jadi kalau misalnya nanti terpaksa dari tim kita harus ada yang keluar, ya mungkin saya orang yang paling tepat keluar gitu aja sih. Untuk target audiens sendiri, kami ingin menyasar para pecinta musik, terutama yang berusia 17-30 tahun, dan kami spesifikasikan lagi kepada komunitas-komunitas pecinta jazz Indonesia dan juga skena indie yang berada di Indonesia. Karena kami tahu Ski ini memiliki karakter yang sangat unik, di mana mereka mengusung sebuah act performance yang atraktif dan sangat menghibur dengan konsep dan parade penuh euforia. Anda tadi sampaikan semua, oke, saya bisa terima. Tapi kalau Anda sebutkan bahwa 17-30 tahun itu adalah target marketnya, itu kayaknya meleset. Dari yang Anda sampaikan sendiri loh ini. Anda bicara adalah grup dansa, ya, gerak, berpasangan. Itu ada semua di mungkin yang usia lebih matang. Ya, komunitas-komunitas yang memang lebih dekat. Jadi bukan music enthusiast dalam arti listening. Ya oke, bandnya bisa didengarkan, tapi untuk bisa dapat community itu kan mesti ada base-nya dulu. Perkara nanti mau ditarik ke agak muda itu boleh-boleh aja later. Itu menurut saya begitu. Jadi hati-hati, Anda bicara konsep dengan bicara target market itu suatu hal yang sangat penting sebetulnya. Untuk feedback itu tadi kita menerima dengan positif ya, karena memang kita akui industri ini tuh masih sedikit banyak kita
belum bisa menyelami dengan lebih dalam. Kita hanya tahu di permukaan aja. Jadi ketika ada input seperti itu, kita jadi refleksi balik. Mungkin iya, mungkin memang kita perlu gali lebih dalam lagi. Apakah dengan target yang sudah kita spesifikasi itu sudah mewakili belum gitu. Jadi kita terima feedback itu dengan terbuka, dan memang kita akui memang belum sepenuhnya kita menggali dari industri entertainment ini. Salam diplomat. Kami siap bikin gebrakan. Kita melihat data berikut bahwa ternyata Gen Z yang mereka suka mendengarkan musik itu sebesar 47,2 juta, di mana 9,9 juta diantaranya adalah penikmat genre indie, yang dimana itu adalah Eleanor Whisper banget gitu. Lalu di antaranya 45% dari 9,9 juta atau 4,5 juta ternyata mereka adalah orang-orang yang introvert, di mana ini sesuai dengan market persona si band itu sendiri. Sehingga kami menargetkan di tahun 2025 kami bisa menggait 2,2 juta pendengar untuk lagu Eleanor Whisper. Lalu selanjutnya untuk bisa mengusung dan lebih memperdalam lagi dan melibatkan fans, yang kami harapkan atau yang kami usung adalah dari gimana caranya bisa engage dengan fans itu sendiri dengan mengusung tema yaitu bisikan kawan. Kami percaya bahwa TikTok adalah tools yang paling powerful untuk saat ini. Kenapa? Kami ingin memanfaatkan sebuah fenomena yang dikatakan sebagai TikTok to Spotify pipeline, di mana terjadi korelasi yang sangat signifikan kenaikan traffic di TikTok dan kenaikan traffic di Spotify. Kami yakin akan dapat meningkatkan revenue dari Eleanor Whisper di tahun 2024 sebesar 4 kali lipat dan di tahun 2025 sebesar 31 kali lipat. Di mana di tahun 2024 itu berfokus pada konversi TikTok ke Spotify, dan di tahun 2025 itu berfokus kepada konser tentang rasa. Dan di sini kami juga untuk sustainability akan memberikan gaji kepada grup band tersebut. Kenapa nggak ada pendapatan IPR? Intellectual Property Right, pernah dengar? HQ, hak karya cipta. Itu pendapatan. Nah sekarang diperjuangkan habis-habisan untuk musician. Langsung masuk ada kasih gaji. Padahal yang namanya sustainability adalah business model itu sendiri supaya dia sustainable, bukan orang yang sustainable. Ada dua hal yang menjadi poin saya di sini. Yang pertama adalah sebelumnya mereka sudah punya pendapatan dari lagu mereka itu sendiri, tapi tidak di manage dengan baik. Nah tahun pertama ngomongin soal ini digaji atau enggak gitu, saya sedikit tidak setuju. Kenapa? Karena dia punya lagu yang bisa mendatangkan revenue dulu. Jadi hidup dari situ. Gimana kita bisa mengoptimalkan dari revenue yang didapat dari online. Dan itu kan tidak membutuhkan banyak cost gitu Ibu. Nah setelah mereka sudah viral atau mereka sudah dikenal oleh masyarakat, baru kita bisa memutuskan untuk tahun kedua dicoba untuk lepas dari kerjaan mereka, sehingga kita coba aktivasi di offline-nya itu sendiri, mulai dari konser, terus ngadain konser dadakan di mall dan lain-lain seperti itu. Jadi Anda bilang Anda tidak setuju. Anda tidak setuju dengan siapa? Apanya Ibu? Tadi Anda bilang saya tidak setuju harus dengan digaji gaji di awal. personal. Saya udah tidak di awal. Kos 2023, 2024, which is sebentar lagi. Berarti Anda mengatakan tidak setuju dengan gaji. Saya tidak setuju untuk siapa digaji di yang awal. Anda anggap menyatakan hal tersebut yang Anda tidak setuju? Mas Adi. Ada satu orang yang nggak setuju ternyata di tim kita. Dia nggak setuju dikasih gaji. Padahal kita kan udah discuss as a group. Ya itu kan masalah gaji itu ya jadi masalah karena si band Eleanor ini itu kan nggak perform itu kan karena mereka masih kerja masing-masing. Jadi mau nggak mau tuh dari kita ada terima input juga dari Mbak Nilam kan mau nggak mau harus digaji memang gitu. Jadi ya kalau nggak digaji mereka nggak akan bikin karya yang benar lah maksudnya gitu. Ketiga kelompok yang hari ini presentasi menurut saya sudah sangat berbeda ya dengan di battle round pertama di Kota Bandung. Jadi mereka sudah lebih paham apa yang harus disampaikan di dalam tugas yang diberikan. Overall sih menurut saya sudah cukup baik ya, hanya memang ya pasti ada yang lebih baik dari yang lain. Saya sebenarnya saya diminta mengamati dari sosial. Jadi menurut saya 3 tim yang berkompetisi saya agak kurang puas karena ya mereka mempunyai keterbatasan waktu ya untuk melakukan pendalaman, tetapi mereka
definitely menurut saya tidak terlalu menguasai tentang ekosistem dunia musik. Aku ngelihat di kelompok lain teman-teman yang banyak sekali teman-teman yang lebih dipaham piawai dan personanya dibandingin kelompok aku yang di battle round kedua gitu sih. Dan memang kita sama-sama udah ngomong kok, saling terbuka juga kekurangan aku di mana, mereka di mana. Jadi kita udah bahas dan alhamdulillah sih tim aku juga merasakan gitu. Saya yakin kita bisa bagus, walaupun kelompok lain juga bagus ya, tapi saya melihat bahwa kelompok saya dari segi teammate-nya juga bagus. Kita meluapkan kemampuannya gitu loh Mbak, masing-masing dari setiap bidangnya kita itu kita kontribusikan dengan baik gitu. Siapa yang bikin deck? Yang mendesain deck siapa sih? Yang gimana Pak? Yang mendesain deck grafisnya siapa sih? Saya dan Mbak Ria. Pilihan warna pink, that's okay, karena pink peach. Tapi jangan jadiin teks dong. Terus kecil-kecil banget tuh teksnya antara lain tuh. Ya investor nih berumur semua loh biasanya. Selesai nih.